Keluarga yang terkasih dalam Kristus, selamat sore semuanya. Yosef dan Maria itu adalah orang Yahudi, orang Israel yang taat dalam hidup beriman. Bukti ketaatan mereka itu adalah ketika Yesus berusia 40 hari, mereka membawanya ke bait Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini berlaku untuk semua anak sulung. Yusuf dan Maria melakukan tradisi ini. Hanya yang membedakannya itu adalah kalau orang tua atau keluarga dari keluarga yang kaya, keluarga yang mampu, maka mereka membawa seekor anak domba atau seekor anak lembu sebagai ganti persembahan. Tetapi bagi yang tidak punya apa-apa, maka seperti yang dikatakan dalam Injil, sepasang burung tekukur atau burung merpati. Itu adalah persembahan yang paling berkenan bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Yusuf dan Maria pakai pilihan yang terakhir tadi, karena memang mereka tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Di Yerusalem juga tinggal Simeon yang adalah orang yang taat hidupnya, saleh hidupnya, dan di hadapan Tuhan Simeon tidak pernah cacat. Roh Kudus ada padanya, dan kepadanya Tuhan telah mengatakan bahwa dia tidak pernah akan meninggal sebelum dia melihat Mesias. Dan ada juga nabi perempuan Hana, anak Fanuel, yang juga orang yang saleh hidupnya, yang tinggal di Yerusalem. Dua orang yang lanjut usia, yang tidak berpikir sebelumnya bahwa Mesias itu tampak dalam diri anak bayi, anak kecil yang baru berusia 40 hari. Tetapi menarik adalah bahwa ketika Yosef dan Maria membawa Yesus masuk ke dalam bait Allah, spontan terdorong oleh Roh Kudus yang ada pada mereka, Simeon menyambut anak kecil, anak-anak Yesus, menatangnya dengan tangannya dan mengatakan, "Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Inilah yang kita kenal dengan Kidung Simeon. Kidung yang didaraskan, dinyanyikan setiap malam sebelum orang istirahat malam, tidur malam, dalam ibadat kompletorium atau doa penutup. Biasanya para religius, para romo itu tahu tentang Kidung Simeon ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Kristus, kalau Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus sebagai persembahan yang paling berkenan dan yang dikehendaki oleh Allah, maka hal itu sudah dikatakan oleh Nabi Maleaki ratusan tahun sebelumnya, bahwa Kristus mendadak akan masuk ke dalam bait-Nya, seperti yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi. Kristus itulah yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria, dan dalam kitab Ibrani dikatakan kepada kita semua, dalam segala hal dia juga harus sama dengan saudara-saudaranya sebagai manusia. Pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kepada kita semua teristimewa yang ada di komunitas Santa Bernadette. Yesus tidak minta persembahan yang istimewa dari kita,
untuk Dia. Dia tidak minta persembahan yang macam-macam. Dia hanya minta hati kita persembahkan untuk Dia. Kalau hati kita sudah kita persembahkan kepada Yesus, ini adalah persembahan yang sangat agung, persembahan yang luar biasa indah, dan inilah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tadi sebelum mulai misa, kita sudah latih lagu persembahan hati. Artinya bahwa hanya ini yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan, yang terbaik. Yusuf dan Maria membuka jalan bagi kita semua agar kita juga mempersembahkan bukan hanya hati kita, tetapi kita persembahkan seluruh diri kita untuk Tuhan. Bukan berarti kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan saudara-saudari kita, tetapi hati, diri kita itu adalah anugerah dari Tuhan, dan itu kita pakai untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga juga melalui perayaan syukur kita pada sore hari ini, umat komunitas Santa Bernadette semakin teguh. Yang pertama itu berpusat kepada Kristus. Hati kalau kita sudah berikan kepada Tuhan, maka pasti kita semakin berpusat kepada Kristus. Tetapi hati kalau kita berikan kepada yang lain, maka hidup kita pasti akan jauh dari Kristus. Yang kedua, komunitas Santa Bernadette kita harapkan terus mengalami persekutuan sebagai teman seperjalanan. Ya. Jangan jalan sendiri-sendiri atau jangan jalan berkelompok-kelompok, tetapi jalanlah sebagai teman seperjalanan satu bagi yang lainnya. Itu yang membuat kita saling menguatkan. Itu yang membuat kita saling diteguhkan. Itu yang memperkaya kita dalam hidup kita. Dan yang ketiga, komunitas Santa Bernadette harus menunjukkan buah-buah karya pewartaan Injil melalui karya misi kita. Misi tidak perlu kita pikir bahwa Kodene ini harus pergi ke Papua, bermisi di sana. Atau misalnya Kotoni harus pergi ke Afrika, bermisi di sana. Tapi misi yang sederhana, kita mulai dari keluarga kita. Setiap orang harus menjadi terang bagi keluarganya. Misi juga harus kita buat di dalam komunitas kita, dalam lingkungan paroki kita, dan akhirnya dalam lingkungan masyarakat kita, dengan satu tujuan, supaya Tuhan dengan kerajaannya dialami oleh semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.